Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Atamanni annakum bi khair. Qabla an nabda'a ta'allam, ta'awna naftah darussal yawm bi qira'atil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Litashil fahmul maqasid min hadhil maddah natakallamu bil lughah Indonesia. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang fi'il mu'rab. Fi'il mu'rab itu fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan nun niswah. Nun niswah itu nun yang terdapat dalam suatu kata kerja fi'il, baik lampau, fi'il madhi, sekarang atau yang akan datang, fi'il mudhari' yang nun itu menunjukkan jenis perempuan dan keadaannya itu bukan keadaannya, yang nunnya itu berharokat fathah. Yaf'alna. Nah di sini adalah nun niswah, dia berharokat fathah dan ada di fi'il mudhari'. Lalu ada yajlisna. Ini juga ada nun niswah yang menunjukkan perempuan, dia sedang duduk. Yaktubna, sama, ini juga menunjukkan perempuan yang berdhamir hiya. Tuh. Ada tadhibna, sama, ini juga menunjukkan perempuan. Lalu fi'il mu'rab, fi'il mudhari' yang dapat berubah itu tadi juga selain tidak kemasukan nun niswah, juga tidak kemasukan nun taukid. Apa itu nun taukid? Nun taukid itu huruf yang di sini khususnya nun bukan nun yang berfungsi untuk menegaskan atau menguatkan suatu kata dan masuk pada kalimat fi'il, bisa mudhari', bisa amar. Karena di sini kita fokus ke fi'il mudhari', berarti saya kasih contoh untuk yang fi'il mudhari'. Contohnya yang suronna. Nah ini nah yang bertasydid ini termasuk non taukid. Jadi perlu teman-teman ketahui, non taukid itu ada dua, non taukid sakilah sama khafifah. Yang sakilah yang bertasydid, yang khafifah tidak bertasydid. Ini satunya ada yang suron. Nah, non sukun itu menunjukkan adanya non taukid untuk menegaskan atau menguatkan suatu kata. Fi'il mudhari' mu'rab itu ada 3, marfu, mansub, majzum. Jadi teman-teman sudah mempelajari sebelumnya bahwa kalau di isim i'rabnya itu hanya ada 3, rafa, nasab, jar. Kalau dalam fi'il juga ada 3, tapi bedanya di fi'il itu ada rafa, nasab, sama jazm. Nah ini fi'il mudhari' mu'rab itu juga ada 3 i'rabnya. Yang pertama marfu, dirafa'kan, mansub, dinasobkan, dan jazm, dijazmkan. Sekarang kita ke marfu atau dirafa'kan. Fi'il mudhari' menjadi marfu apabila tidak didahului huruf penasab atau amil nawasab dan huruf penjazm atau amil jawazim. Jadi masih asli. Fi'il mudhari' yang masih asli yang biasanya ada di syaraf. Untuk tanda marfu'nya yang pertama ada dhammah. Contohnya ada yaf'alu, lu itu dhammah ya, marfu'. Ada yadribu, lalu ada yamuddu. Yang kedua marfu', tanda rafa yang kedua yaitu dhammahnya itu digantikan oleh tetapnya nun atau subutun nun. Ini terjadi apabila fi'il dari af'al khamsah. Masih ingat ya teman-teman af'al khamsah itu apa aja? Af'al khamsah itu ada yang pertama yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna,
taf'aluna, dan taf'alina. Itu kelima huruf af'al khamsah yang sudah dipelajari ya di bahasa Arab 1. Mungkin teman-teman bosan mendengar kata itu, sudah dipelajari di bahasa Arab 1. Ini penekanan bahwa bahasa Arab 1 itu penting untuk dipahami materinya karena berkelanjutan di bahasa Arab 2. Itu. Selanjutnya ada mansub atau yang dinasobkan. Itu fi'il mudhari yang dinasobkan apabila didahului oleh salah satu huruf penasob atau amil nawasib. Yang pertama, tanda nasobnya ada fathah. Contohnya ketika kemasukan amil nawasib ya, ini salah satu contohnya ada hurufnya an. Awalnya yang suruh, kemasukan an yang sebagai amil nawasib menjadi ayyan suroh. Ro, awalnya yang suruh menjadi ro, fathah. Untuk tanda nasab yang kedua, fathah ini diganti oleh dihapusnya nun atau hadfun nun. Ini terjadi ketika fi'ilnya termasuk fi'il af'al khamsah. Jadi ketika yaf'alani kemasukan amil nawasab, misal berupa huruf an, maka menjadi an yaf'ala. Begitu juga dengan taf'alani, jadinya taf'ala. Lalu yaf'alu menjadi ay yaf'alu. Lalu taf'alu menjadi an taf'alu. Yang kelima, taf'alina menjadi an taf'ali. Untuk huruf-huruf amil nawasib, ini saya jelaskan ada 10 amil nawasib. Yang pertama ada an, lan, idan, kai, li, lam juhud, hatta, fa jawab, au, dan wa. Yang ke-10-nya ini mempunyai makna yang berbeda. Yang pertama kita bahas an. An ini huruf masdariyah dan berfungsi untuk mentakwil masdar atau menjelaskan masdar. Contohnya, uridu an arji'a ilal baiti. Saya ingin pulang ke rumah. Ini an masuk ke fi'il mudhari berupa arji'u. Karena kemasukan an maka diharokati fathah, jadinya an arji'a. Lalu kemudian ada lan. Lan di sini berarti tidak akan dan berfungsi untuk menafikan makna mustaqbal. Mustaqbal itu masa depan. Jadi contohnya layang jahal al-kaslanu, tidak akan sukses bagi orang yang malas. Itu lan di sini masuk ke fi'il mudhari yanjahu. Kemasukan lan jadinya layyan jaha, dibaca fathah, tanda nasabnya fathah. Lalu kemudian ada idan. Idan ini diletakkan pada sesuatu yang sebelumnya ada pernyataan atau jawaban atas suatu pertanyaan. Contohnya, uridu an azuruka idan akrimaka. Idan akrimaka. Idan masuk ke fi'il mudhari akrimu. Kemasukan idan maka dia menjadi nasab. Tanda nasabnya berupa fathah. Kemudian ada kai. Kai ini berarti maknanya itu supaya atau agar, yang berfungsi untuk menunjukkan tujuan dan maksud dari kalimat sebelumnya. Contohnya, ajitahidu fit ta'allumi kai anjaha. Saya bersungguh-sungguh dalam belajar supaya saya sukses. Kai masuk ke fi'il mudhari anjaha, sehingga anjahu ini berubah menjadi nasab, i'rabnya dengan tanda nasabnya fathah. Lalu selanjutnya ada li, lam. Lam ini bisa maknanya sama dengan kai.
yaitu maknanya supaya atau agar. Contohnya ijtihad fit ta'allumi litanjah, bersungguh-sungguhlah dalam belajar supaya kamu sukses. Li ini masuk ke tanjahu, jadi tanjahu berubah menjadi i'rab nasab yang tanda nasabnya itu fathah. Lalu ada lam juhud. Lam juhud ini lamnya harus terletak setelah kana atau yakunu yang sebelumnya ada huruf nafi. Huruf nafi itu huruf yang menunjukkan tidak. Contohnya ini wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ma ini huruf nafi, ada kana, ada li. Jadi li-nya ini lam juhud. Yu'adzibu, kemasukan li lam juhud, maka dia i'rabnya berubah menjadi nasab. Tanda nasabnya yaitu fathah. Lalu ada hatta. Hatta ini artinya sehingga atau sampai, sama dengan yang ada di huruf atof, ya kan? Tapi bedanya kalau huruf atof itu masuk ke isim, kalau yang di sini amil nawasib masuk ke fi'il. Contoh, la tatakallamu hatta tantahiyal khutbah. Jangan mengobrol hingga khutbahnya selesai. Hatta ini masuk ke tantahi. Awalnya tantahi kemasukan hatta, maka dibaca nasab, tanda nasabnya fathah, yaitu tantahiyah. Lalu ada fa jawab. Fa jawab ini bisa fa sababiyah, yaitu kalimat setelah fa jadi akibat kalimat sebelumnya, atau fa-nya jawab dari nafi. Contohnya ada la takunu kaslana fatanjah. Kamu tidak malas, maka kamu akan sukses. Kayak jika maka gitu, fa jawab itu. Fa ini masuk ke kalimat kata tanjahu. Lalu tanjahu dibaca nasab, jadi tanjaha, tanda nasabnya fathah. Ke berapa ini berarti ya? Ke 9 ada au. Au ini artinya atau. Syaratnya harus syaratnya ini harus bermakna ila atau illah. Contohnya la aqtulannal kafira au yuslim. Sungguh aku membunuh orang kafir kecuali dia menyerah. Au ini bukan yang di huruf ataf, itu kan artinya atau. Tapi kalau di amil nawasib artinya kecuali. Au yuslima, awalnya yuslimu, kemasukan au amil nawasib jadinya yuslima, tanda nasabnya fathah. Yang terakhir ada wawu jawab. Tadi ada fa jawab, ini wawu jawab. Ini syaratnya harus disertai dengan makna ma'a, atau bisa bermakna ma'a, bersama gitu. Dan contohnya la ta'kul wa taqumu, janganlah makan sembari berdiri. Wa ini la ta'kul wa taquma. Wa ini masuk ke takumu menjadi nasab, tanda nasabnya fathah, jadinya takuma. Selanjutnya ada majzum atau dijazmkan. Fi'il mudhari' menjadi majzum apabila didahului oleh salah satu huruf jazm amil jawazim. Tanda jazmnya itu yang pertama ada sukun. Contohnya lam yansur, awalnya yang suruh, kemasukan amil jazm jadi sukun. Lalu tanda jazm yang kedua seperti nawasib, jadi sukunnya ini nanti diganti oleh dihapusnya nun atau hadfun nun apabila fi'il tersebut termasuk af'al khamsah. Jadi yaf'alani menjadi yaf'ala kalau kemasukan huruf jazm, sama dengan nasab. Taf'ala, lalu ada yaf'alu, ini tetap depannya ada amil jawazim. Ada taf'alu dan terakhir ada taf'ali.
Untuk tanda jazm yang ketiga ada membuang huruf ilat. Contohnya yaro. Yaro ini awalnya ada huruf ya-nya di belakang huruf ilat yaro. Kemasukan lam jadinya lam yaro. Amil jawazim yang akan saya jelaskan ini ada 18, cukup banyak. Yang pertama ada lam. Lam di sini artinya tidak. Contohnya ada wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna. Ma lam takunu, awalnya takununa termasuk afal khamsah, kemasukan amil jawazim lam jadinya lam takunu. Lalu yang kedua ada lamma. Lamma di sini berarti belum. Contohnya walamma ya'lamillahu. Ya'lamu awalnya ya'lam karena kemasukan Allah itu untuk memudahkan dibaca jadinya ya'lami dibaca harokat kasroh, tapi bukan berarti tanda jazmnya itu kasroh, bukan, tapi hanya untuk memudahkan dalam membaca. Walamma ya'lam gitu. Lalu yang ketiga ada alam, artinya tidakkah. Contohnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, ini awalnya taro ada ya-nya, taro isim maksur, kayak isim maksur gitu loh ya-nya di belakang. Tapi karena kemasukan alam maka huruf ilatnya dibuang, jadinya alam taro. Lalu yang keempat ada alamma. Alamma, belumkah. Contohnya alamma ahsin ilaika, belumkah aku berbuat baik kepadamu. Jadi alamma masuk ke ahsinu, awalnya ahsinu, kemasukan alamma jadinya ahsin, tanda jazmnya sukun. Lalu ada lam. Lam di sini contohnya fal yakul khairon aw liyasmut. Ini lam, khusus lam ini digunakan saat kita berdoa atau menyuruh orang lain. Jadi bisa menggunakan huruf lam ini. Falyakul khairon aw liyasmut, hendaknya dia berkata baik atau diam saja. Li, bukan li. Li ini masuk ke yasmuto, jadinya dia dijazmkan, harokatnya atau tanda jazmnya yaitu sukun. Selanjutnya ada la. La di sini adalah artinya tidak atau jangan. Ini artinya jangan ya. La nahyi, bukan la nafi. Kalau nafi tidak, kalau la nahyi berarti jangan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana la tu'akhidna, tu'akhidu, awalnya gitu, kemasukan la maka dia menjadi jazm, tanda jazmnya sukun. Lalu selanjutnya ada in ini seperti dia itu kalimat isim, jadi begini. Menurut kesepakatan ulama itu ini kalimat isim, tapi dia masuk ke fi'il mudhari, makanya jadi amil jawazim. Contohnya in tabta'id anis-su'i taslam. Contohnya bukan itu ya. Contohnya in tubdu shadaqati. In tubdu awalnya in tub. Awalnya tubduna. Karena masukkan in amil jawazim maka jadinya dia hadfun nun atau membuang nunnya, jadinya in tubdu, nanya dibuang. Awalnya kan tadi tubduna. Lalu selanjutnya ada ma di sini artinya tidak. Contohnya manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Manansah awalnya nansakhu, kemasukan ma, huruf amil jawazim ini tadi jadinya nansah dibaca jazm, tanda jazmnya yaitu sukun.
Selanjutnya ada man. Man di sini artinya siapa saja atau barang siapa. Contohnya, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Man ini seperti isim isyarah, tapi isim mausul. Tetapi di sini dia masuk ke fi'il mudhari'. Jadi awalnya ini dari contohnya awalnya yakfuru, kemasukan man amil jazim, jadinya yakfur disukun. Lalu selanjutnya ada mahma. Mahma ini artinya apapun. Wa qulu mahma ta'tina bihi min ayati. Ta'tina bihi min ayati. Mahma ini masuk ke dalam kata ta'ti, ada yaknya. Karena jawazim maka yaknya dibuang. Jadi ini tanda jazmnya yaitu membuang huruf ilhat berupa ya. Lalu ada selanjutnya idma. Contohnya idma taf'al syarron tandama. Jika kamu melakukan keburukan pasti kamu akan menyesal. Idma taf'al, taf'alu awalnya kemasukan idma, jadi dia dijazmkan, tanda jazmnya sukun. Lalu ada ayu. Ayu itu artinya yang mana saja. Contohnya ayyama tad'u falahul asmaul husna, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru. Jadi ini masuk ke tad'u, awalnya tad'una, jadinya dia dijazmkan dengan cara membuang nun atau hadfun nun. Selanjutnya ada mata. Mata ini artinya ketika, atau kalau dalam istifham artinya kapan ya. Contohnya mata yahdur Muhammadun yahdur Zaitun. Yahduru awalnya kemasukan mata maka dia dijazmkan, tanda jazmnya yaitu sukun. Lalu ada aina. Aina itu di mana? Contohnya aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Aina takunu. Awalnya takununa menjadi takunu karena dijazmkan, tanda jazmnya itu dengan cara membuang nun yang dimiliki takununa, yang paling belakang dibuang jadinya takunu. Lalu ada ayyana. Ayyana contohnya ayyana yaksur faragu syababi yaksur fasaduhum. Awalnya yaksuru kemasukan amil jawazim berupa ayyana, maka dibaca jazm, tanda jazmnya sukun. Lalu ada anna. Contohnya anna yang zil dul almi yukram. Di mana saja orang yang banyak ilmunya turun, maka dia akan dimuliakan. Yang zilu, awalnya yang zilu menjadi yang zil, tanda jazmnya sukun ya. Lalu ada haisuma. Haisuma tajid siddiqon wafiyan. Di mana saja kamu menemukan jujur lagi menepati. Tazid awalnya tazidu kemasukan haisuma maka dibaca jazm, tanda jazmnya berupa sukun. Lalu yang terakhir ada kaifama. Kaifama tajlis ajlisu. Kaifama tajlis ajlis, bagaimanapun kamu duduk aku pun duduk. Tajlisu awalnya kemasukan huruf jazm maka menjadi tajlis. Tanda jazmnya yaitu tidak, tanda jazmnya yaitu tanda jazmnya itu sukun. Kita ulas maknanya satu-satu ya, yang amil jazm. Lam artinya tidak, lama artinya belum, alam artinya tidakkah, alamma belumkah. Lalu ada lam di sini artinya hendaknya, ada la di sini jangan, in jika, ma tidakkah, titik-titik kecuali titik-titik gitu. Lalu ada man artinya barang siapa atau siapa saja, mahma setiap kali, idma jika, ayun
artinya mana saja, mata artinya ketika, aina artinya di mana, ayana artinya bila mana, anna di mana saja, haitsuma di mana saja, kaifama bagaimanapun. Ini tentang fi'il mu'rab. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik, pelan-pelan enggak apa-apa, karena yang namanya belajar tidak ada yang instan. Gitu ya, semoga bermanfaat pelajaran kali ini tentang fi'il mu'rab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.